Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam channel Gado-Gado. Pada kali ini saya akan membahas beberapa arti mimpi bertemu para habaib atau habib yang kita idolakan selama ini. Mungkin kita semua pernah mengalami mimpi bertemu habib atau para habaib yang kita idolakan di kalangan kita ya, yang pada umumnya ya umat muslim tentunya. Dan kita tidak asing lagi mendengar nama Habib tersebut, yang sebagian besar umat muslim tahu bahwa mereka semua para Habib itu adalah keturunan daripada Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam untuk kita semua ya. Maka dengan itulah kita wajib menghormati, mencintai dan tidak membencinya, apalagi memusuhinya. Karena dari uyut-uyut mereka lah kita menjadi seorang muslim hingga saat ini. Dan untuk pecinta para habaib dimanapun Anda berada, kita selalu taat dengan ajaran yang disampaikan oleh beliau. Bahkan ada yang selalu mengidolakan sosok Habib tersebut, bahkan sampai terbawa mimpi. Dan apakah jika kita bermimpi atau memimpikannya dalam tidur ya, ada makna dari arti atau petunjuk untuk kita ya? Menurut kami itu semua ada artinya, baik itu petunjuk ataupun peringatan untuk kita. Baik itu petunjuk baik maupun kabar kurang baik untuk kita ya. Jadi tergantung situasi dalam tidur tersebut, mimpinya seperti apa gitu ya. Itulah yang menyebabkan mimpi itu baik atau buruknya. Walaupun ya kadang mimpi pada dasarnya adalah kembang tidur, akan tetapi itu semua adalah pemberian dari Allah untuk kita semua atau bagi orang yang mimpi tersebut sebagai bahan peringatan untuk kita atau petunjuk untuk kita di masa yang akan datang melalui ya lewat mimpi. Untuk tidak berlama-lama, mari kita simak beberapa artinya ketika kita bermimpi bertemu dengan Habib yang kita idolakan ya, ataupun para Habib lainnya, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ya, misalnya Habib yang terkenal atau yang sudah tablik akbarnya mendunia ataupun di Indonesia saja misalnya gitu. Yang pertama yaitu jika kita bermimpi bertemu Habib yang kita idolakan selama ini, misalnya Habib yang lagi kita idam-idamkan gitu, terus tiba-tiba mimpi dalam tidur tersebut ya, itu merupakan pertanda baik untuk kita. Nah, itu menandakan kita akan mendapatkan pekerjaan atau rizki yang kita tidak sangka-sangka nantinya, baik berupa pemberian dari orang, kerjaan, atau dalam perdagangan kita misalnya tiba-tiba suatu saat akan membaik, dapat untung, dan seterusnya. Amin ya. Terus yang kedua, jika kita bermimpi bertemu Habib di suatu tempat yang kita seakan-akan kita mengenali tempat tersebut, padahal di alam nyata kita tidak mengetahui sama sekali tempat tersebut ya. Itu merupakan pertanda hati kita sedang mencari kebaikan ya, dan ketenangan batin. Jadi intinya kita lagi ruwet, kita kepengen mencari ketenangan yang mungkin selama ini kita merasa sedang gelisah atau terlena dengan kehidupan sehari-hari di dunia ini. Jadi cari obat untuk penenang diri lah itunya, itu tandanya ya. Yang ketiga, jika kita bermimpi bersalaman ya atau berjabat tangan dengan Habib atau ulama lainnya, dan dalam mimpi itu seakan-akan kita berteman atau mengenalnya gitu. Padahal mah di dalam alam nyata ini kita belum pernah ketemu dengan beliau gitu. Tapi dalam mimpi itu seakan-akan kita seolah-olah menjadi teman baiknya atau kerabatnya atau sosok yang gimana ya, seperti keluarga gitu di dalam mimpi tersebut. Itu bertanda kita masih diberikan kesehatan ya dan keimanan yang kuat dalam menjalankan perintah-perintah Allah ya. Dan merupakan suatu petunjuk agar kita selalu menjaga diri kita dari perbuatan maksiat dan berbuat dosa ya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Jadi isinya yaitu peringatan kita, membawa kabar bahwa kita ini alhamdulillah masih diberikan panjang umur, kesehatan, dan seterusnya ya. Terus yang keempat, apabila kita bermimpi bertemu ya, Habib yang tidak kita kenal sebelumnya ya, baik nama atau wajahnya. Jadi kita rasanya bertemu dengan Habib tersebut, tapi di alam nyata ini tidak ada sosok tersebut ya, atau Habib ini, Habib itu. Tapi seakan-akan di dalam mimpi itu habaib atau Habib ya. Terus kita kenal dalam mimpi tersebut. Tapi di alam nyata ini ya, kita tidak ada orangnya, wajahnya yang kita kenal ya. Nah, mungkin kalian semua juga pernah memimpikannya ya.
Nah, itu merupakan pertanda peringatan untuk kita bahwa kita harus benar-benar jangan sampai lupa akan sholat dan mengerjakan ibadah lainnya. Jadi intinya peringatan untuk kita ketika kita lagi lalai dalam ibadah, dalam amal baik, kita lalai dalam menghiasi dunia ini sampai lupa yang tadinya rajin jadi tidak rajin. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nanti didatangin sosok Habib yang kita tidak kenal tapi dalam mimpi tersebut kita perasaan kenal gitu. Terus yang kelima, jika kita bermimpi melihat Habib sedang berceramah ya di suatu majelis tertentu ya, dan kita turut berada dalam suatu majelis tersebut, melihatlah, menyaksikan seakan-akan kita ngikuti pengajian ya, rame hiruk pikuknya gitu ya. Itu merupakan pertanda baik untuk kita. Kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan ilmu dalam hidup ini ya. Pertamanya ilmu, ada juga dalam arti lain kita harus benar-benar jangan lalai dalam belajar gitulah ya. Terus yang keenam, apabila kita bermimpi dikunjungi Habib yang kita idolakan selama ini tiba-tiba datang ke rumah kita atau bertamu atau numpang menginap ya. Nah, itu akan membawa keberkahan rumah yang kita singgahi ini dan banyak rezeki yang akan terus mengalir. Terus sebaliknya apabila Habib itu yang kita idolakan itu nggak mau nginap atau tadinya mau nginap terus tidak jadi, nah yaitu sama saja ya bawa keberkahan pula ya. Terus yang keenam, jika kita bermimpi ya dimarahi Habib atau seolah-olah Habib tersebut cuek dengan kita ya, terus kita mempunyai perasaan sedih atau rasa bersalah dalam mimpi tersebut, kok Habib itu cuek, menyuekin kita, diajak salaman tidak mau, terus menunjukkan ketidaksukaan face mukanya dalam mimpi tersebut ya, itu menandakan tanda kurang baik bagi kita ya. Itu merupakan pertanda peringatan untuk kita agar kita jangan salah langkah dan salah arah dalam mencapai tujuan hidup kita ya. Mungkin selama ini kita banyak bersalah ya, banyak melakukan dosa-dosa yang kita tidak sadari, apalagi kita sadar itu dosa kita masih laksanakan. Nah, itu salah satunya seperti itu apabila bermimpi bertemu Habib cuek dengan kita ya. Terus yang ketujuh, mimpi para Habib meninggal dunia. Nah, dalam mimpi itu kita merasakan Habib tersebut meninggal dunia ya, ada Habib meninggal dunia ya. Terus siapa Habibnya, baik yang kita kenal atau yang kita tidak kenal gitu ya. Tapi seakan-akan dalam mimpi tersebut kita melihat atau mendengarkan banyak hiruk pikuk bahwa Habib tersebut meninggal ya. Itu peringatan ya untuk kita agar kita jangan malas dalam mencari rezeki dan ilmu agama ya. Bisa juga diartikan kita terlalu banyak meninggalkan amal-amal kebaikan dan hilangnya semangat beribadah pada diri kita ya. Terus yang kelima, jika kita bermimpi melihat Habib sedang berceramah dan kita turut berada dalam suatu majelis tersebut ya, itu merupakan petanda baik untuk kita. Kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Terus kedelapan, mimpi Habib terluka dengan banyak luka ya. Namanya mimpi kan kadang-kadang bisa aja ya gitu. Tahu terluka atau berdarah-darah seakan-akan jubahnya penuh darah dan seterusnya itu. Namanya dalam mimpi kan macam-macam. Mimpi itu kita tidak inginkan tapi tiba-tiba itu datang ya dalam tidur kita. Nah, itu menandakan tanda kurang baik ya. Itu merupakan tanda bahwa kita harus kerja keras dan jangan boros dalam belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi dalam rangkuman mimpi Habib tersebut intinya baik semua ya. Baik peringatan maupun petunjuk ya bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami tafsirkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan menjadi peringatan atau petunjuk kita apabila kita bermimpi bertemu Habib di kemudian hari agar kita bisa jangan terlena lah dalam hidup ini. Ya itulah beberapa arti mimpi bertemu Habib ya yang kita idolakan ataupun para Habib yang tidak kita kenal ya. Dan apabila kalian masih penasaran atau mimpi Habib yang tidak ada di video ini, ya silahkan bertanya di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti insya Allah kapan waktunya ketika ada kesempatan mudah-mudahan kami bisa membalas komentar Anda ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pengingat dikala kita sedang malas dan terlena dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya Dalang channel Gado-Gado undur diri dan mohon bantuannya untuk subscribe ya di channel ini. Mudah-mudahan kita selalu beramal baik ya untuk
diri sendiri dan orang lain. Ya. Semoga tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.